Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa yaqulullahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas yang itu bukan sekedar rutinitas, namun menjadi satu tahapan yang akan kita sabari, yaitu bermuayasyah atau berinteraksi atau menyibuk-nyibukkan diri bersama Al-Quranul Karim. Semua ini tidak lepas dari kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak lupa juga kita mengaturkan sholawat dan salam kemuliaan dan kehormatan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah beliau perjuangkan, dengan apa yang telah beliau teteskan, baik itu keringat bahkan sampai tetesan darah. Tentu hal itu adalah sebagai bukti keseriusan beliau di dalam merealisasikan visi besarnya, yaitu pengemban risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka yang pantas untuk kita lakukan sebagai umatnya adalah memantaskan diri untuk kita bisa menjadi umatnya, memantaskan diri untuk kita layak dicintai oleh Rasulullah, tentunya dengan kita mengenali dengan perkenalan yang begitu dekat dan akrab dengan beliau, dan tentunya setelah itu kita berusaha untuk menjajaki langkah demi langkah apa yang telah Rasul kita lakukan atau apa yang telah Rasul kita contohkan. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya sendiri, berkenaan tentang sholat. Maka kita mulai dari satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 122, yang tadi dalam mukadimah kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha
Dan apakah orang yang mati hatinya itu, lalu kami, kata Allah, lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya sehingga dia dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama halnya, apakah mereka ini sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral ikhwah ayyuhat thalaba rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa hati itu bisa mati. Hati itu bisa mati. Dan hati itu bisa hidup kembali. Di dalam ayat ini tentu dengan izin Allah. Fa'ahyainahu. Setelah hati itu mati, fa'ahyainahu, maka kami hidupkan. Dengan apa Allah hidupkan hati kita? Tentu dengan melalui cahaya yang Allah berikan kepada hati-hati manusia yang mati itu. Baik. Ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang bahwa hati itu bisa mati dan juga bisa hidup. Adapun kalau hati itu bisa hidup, maka tentunya dia hanya bisa melalui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa cahayanya. Berikutnya, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hati-hati dalam penyebutan ya. Hadis riwayat Bukhari, bukan Bukhari, tapi pakai Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena ini menunjuk kepada tempat lahir daripada Imam Bukhari, daripada tempat lahirnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Itu nama aslinya. Di dalam hadis yang disampaikan melalui jalur sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul kita bersabda, "Matsalul ladzi," permisalan orang yang yadhkuru rabbahu, mengingat Robnya, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan orang yang tidak mengingat Robnya, itu seperti al-hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini menjelaskan tentang permisalan orang yang tidak mengingat Allah itu diumpamakan seperti orang yang mati. Orang yang mengingat Allah itu disebutkan seperti orang yang hidup.
Juga sebaliknya, orang yang tidak mengingat Allah itu disebut sebagai seperti orang yang tidak hidup atau orang yang mati. Nah, jadi hadis ini menguatkan kalimat yang telah Allah sampaikan dalam ayat tadi, surat Al-An'am ayat 122, yaitu bahwa hati itu bisa mati dan hati itu bisa hidup, sama seperti fisik, sama seperti jasad kita bisa hidup dan bisa mati. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib tentang zikir, tentang adzikr, bahwa beliau mengatakan annahu yuwarithu hayatil qalb, bahwa sesungguhnya zikir itu akan membuat hati menjadi hidup. Zikir itu akan membuat hati menjadi hidup. Wasami itu Syekhul Islamu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata, Imam Ibnu Qayyim, murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan, aku mendengar syekh guruku, yaitu guruku Syekhul Islam yang bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yaqul az-zikru lil qalb mithlu al-ma lis-sama. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Az-zikru lil qalb mithlul ma, seperti air. Zikir bagi hati itu seperti air lis-sama, seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus sama idza faraqal ma? Apa jadinya terhadap si ikan itu kalau tanpa air? Mati. Ini tanda tanya. Bagaimana jadinya ikan tanpa air? Nah, maka kita jelas bisa menjawab, tentunya akan terjadi kematian. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat dan hadis yang tadi kami sebutkan dan kami jelaskan tentu berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kami bisa memahaminya, bahwasanya hati itu bisa hidup, hati itu bisa mati, seperti layaknya jasad. Seperti layaknya jasad. Sebagaimana kita tahu bahwa unsur yang ada di dalam diri manusia itu ada unsur jasad, ya, yaitu apa yang kita lihat dengan panca indera kita, ada unsur jasad, dan ada unsur ruh. Dan itu adalah diantaranya salah satu pemahaman ruh di sini. Al-Quran atau hadis biasa memahaminya dengan kata qalb. Qalb itu bukan bentuk fisik, ya. Qalb itu bukan bentuk fisik, tetapi qalb itu adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia. Sesuatu yang ada dalam diri manusia yang itu menjadi komandan. Yang itu menjadi komandan untuk fisik atau untuk gerakan fisik kita. Komandannya adalah hati kalau diterjemahkan. Al-qalb itu kalau diterjemahkan adalah hati. Tapi ingat, bukan hati yang kita tahu, ya. Kalau misalnya hati ayam bisa dimakan, bukan itu maksudnya. Al-qalb itu bukan hati itu.
tapi sesuatu yang ada di dalam, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan di dalam diri manusia, yang itu merupakan komandan dari semua anggota tubuh kita, dari mulai atas kepala kita sampai kaki kita. Itu komandannya adalah hati. Komandannya adalah hati. Maka bayangkan kalau hati manusia itu mati, maka mungkin secara fisik hidup, ya masih hidup, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas, tetapi pada hakikatnya dia itu mati. Hakikatnya dia itu mati. Kenapa? Karena hatinya yang itu menjadi komandan untuk semua anggota tubuhnya, itu posisinya dalam kondisi mati. Ya, dalam kondisi mati. Sedangkan kita bergerak, melangkah, melakukan aktivitas itu berdasarkan apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Kalau menurut kita makanan itu enak, kita rasakan makanan itu enak, maka kita akan makan. Nah, itu muncul dari rasa yang ada di dalam hati kita, nyaman dengan apa yang ada di hadapan kita. Tapi kalau menurut hati kita tidak nyaman, maka tubuh kita tidak akan merespon. Baik, jika fisik hidup atau fisik kita mati, maka kita sudah sama-sama paham bagaimana kalau fisik itu hidup, bagaimana kalau fisik itu mati. Kita sudah paham, ya kan? Kalau fisik itu hidup, maka bisa berjalan, melakukan aktivitas. Tapi kalau fisik itu mati, kita paham juga, maka fisik kita, jasad kita akan dikuburkan. Itu kalau fisik. Namun kalau hati yang mati, kalau yang mati itu adalah hati, kalau hati itu yang hidup, maka tidak semua umat Islam atau tidak semua manusia, bahkan umat Islam, memahami bagaimana hati itu hidup, bagaimana hati itu mati. Itu tidak semua manusia bisa tahu, bisa mengenali. Bahkan umat Islam pun tidak bisa sembarangan umat Islam yang bisa mengenali hatinya itu hidup atau mati. Itu tidak semua umat Islam bisa memahami itu. Namun yang jelas, ayat dan hadis tadi yang kami sampaikan menjelaskan bahwa zikir itu atau hati itu akan hidup manakala hati itu diisi dengan zikir kepada Allah. Itu yang jelas, bahwa hati itu tanda hidupnya adalah ketika dia berzikir, ketika hati itu diisi oleh zikir, mengingat Allah Ta'ala. Maka sebaliknya, kalau hati itu tidak diisi dengan zikir mengingat Allah, maka hati itu mati. Hati itu akan mati. Maka itu artinya bahwa hati ini sama-sama membutuhkan nutrisi. Hati ini sama-sama membutuhkan asupan, membutuhkan makanan, membutuhkan gizi, membutuhkan
membutuhkan makanan agar bisa hidup. Sama halnya seperti fisik kita. Sama halnya dengan fisik kita yang membutuhkan makanan dan nutrisi. Kalau ingin sehat fisik kita dan ingin terus hidup, maka fisik kita membutuhkan makanan. Untuk itu teman-teman yang dimuliakan Allah, yang harus kita pahami sekarang adalah setelah kita tahu makanannya hati, apa tadi makanannya hati? Zikir. Setelah kita tahu bahwa makanannya hati itu adalah zikir, setelah kita tahu, maka berikutnya adalah gini, caranya bagaimana hati itu bisa merasakan makanan. Bagaimana caranya makanannya hati itu bisa benar-benar dinikmati oleh hati. Kita tahunya dari mana? Kalau umpamanya orang yang sedang betul-betul menikmati makanan, kan kita tahu ya, dia khusyuk, dia fokus, dia benar-benar menikmati makanan. Kita tahu bentuk fisiknya. Tapi kalau hati sedang menikmati makanannya, itu kita tahunya dari mana? Hai, tenteram? Ada lagi? Tidak gelisah? Ini harus kita tahu. Karena nantinya akan memudahkan kita manakala kita di saat sedang berzikir, manakala kita di saat kita sedang sholat. Nah, kita masuk sholat. Sebagaimana halnya zikir adalah makanannya hati, maka sholat pun, maka baca Quran pun itu juga makanan hati, karena sama-sama mengingat Allah. Dengan sholat kita bisa mengingat Allah, yang itu jelas-jelas disampaikan oleh Quran, ya, bahwa sholat itu adalah lidzikri. Inna sholata lidzikri, dalam surat Toha, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah fungsinya untuk mengingat Allah, mengingatku, kata Allah. Sama juga dengan membaca Quran, yang itu merupakan kalam Allah yang diturunkan Allah dari langit. Ini fungsinya adalah agar manusia ingat Allah, gitu. Nah, maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita tahu bahwa hati itu sedang menikmati makanannya? Ya. Oke, saya ingin mengajak antum berpikir sejenak. Ya, bahwa kalau fisik itu dia akan benar-benar menikmati makanannya. Dia akan benar-benar menikmati makanan yang disajikan itu jika makanannya itu dirasa nikmat, jika makanannya itu dirasa lezat, jika makanannya itu dirasa enak oleh fisik, bukan hanya oleh lidah tapi oleh fisik kita. Itu sebabnya ketika seseorang itu betul-betul menikmati, merasa nyaman dengan makanannya itu disebabkan karena makanan itu enak, makanan itu lezat. Oke. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana
kita ini kok bisa menikmati sebuah makanan? Bagaimana kita ini kok atau sebuah makanan itu bisa terasa nikmat untuk kita? Nah, ini kita akan analogikan, atau ini menjadi analogi, ini menjadi percontohan untuk hati kita. Ya, sekali lagi, bagaimana kita bisa menikmati makanan? Bagaimana fisik ini bisa menikmati makanan? Atau bagaimana sebuah makanan itu terasa nikmat untuk fisik kita? Ini menjadi percontohan, ini menjadi analogi untuk hati. Agar kita paham, hati kita ini sedang menikmati makanannya atau tidak. Hati kita ini sedang menikmati makanannya atau tidak. Karena berbahaya atau karena tidak bermanfaat sama sekali. Karena tidak bermanfaat sama sekali atau kurang bermanfaat ketika dia sholat, yang mana sholat itu adalah makanannya hati, tapi hati tidak merasakan nikmatnya. Ya, saat membaca Quran, yang mana Quran adalah makanannya hati, tetapi saat membaca Quran hati tidak menikmatinya. Jadi pertanyaan ini sangat penting. Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab. Agar apa? Agar hati kita bisa sama-sama menikmati makanannya. Bisa sama-sama menikmati makanannya. Ya. Sebagaimana fisik, kalau fisik kita tidak menikmati makanan, kira-kira apa jadinya dengan fisik kita? Makan kok nggak enak gitu, nggak dinikmati makanannya, kira-kira apa yang terjadi dengan fisik kita? Sakit. Ya, kita bisa sehat, alhamdulillah, itu diantara sebabnya karena kita menikmati makanan apa yang kita makan. Itu pun juga dengan hati. Kalau hati tidak menikmati makanannya, tidak menikmati dengan Qur'annya, tidak nikmat dengan Qur'annya, tidak nikmat dengan sholatnya, tidak nikmat dengan zikirnya, itu juga akan berbahaya. Oke. Sekarang kita mulai. Jadi bagaimana fisik, ya? Bagaimanakah fisik bisa begitu menikmati makanan? Bagaimana fisik kita bisa begitu menikmati makanan? Enak, apalagi? Selain enak. Ini nanti akan menjadi analogi untuk, atau kita kaitkan dengan hati. Nanti pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu bagaimana hati kita bisa juga menikmati makanannya? Karena sama saja, antara fisik dengan hati sama-sama membutuhkan makan. Nah, hati dengan fisik juga sama-sama membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan. Baik, kita analogikan dulu yang paling mudah, yaitu dengan fisik kita. Bagaimana kok bisa fisik kita ini menikmati makanan? Selain enak, ada lagi? Coba antum pikirkan, saat antum menikmati makanan itu, apa yang sedang terjadi dalam diri antum? Makan bakso, nikmat banget gitu. Lah itu kenapa? Kenapa bisa betul-betul menikmati bakso? Nasi goreng, sate. Kok bisa sih bisa menikmati sate? Selain enak, selain makanan sate itu enak, ada lagi? Berkah, suka. Lagi? Oh, dihayati. Maksud dihayati gimana? Dimakan tuh pelan-pelan.
Oh sih. Nikmatan, makan harus pelan-pelan gitu ya. Terus karena yang kedua lagi lapar, ya, lagi lapar. Coba kalau antum kenyang, mau makan sate 2 piring. Ini loh, saya kasih sate 2 piring, satenya enak, sate kambing dahsyat, pokoknya buatan Turki. Gitu. Tapi antum lagi kenyang, bisa menikmati satenya? Nah gitu dong antum. Coba berpikir yang benar. Iya, harus begitu. Karena ini menjadi analogi kita nanti buat hati kita. Buat hati kita. Selain dalam kondisi lagi. Selain dalam kondisi enak, karena makanannya itu enak. Yang kedua, selain dalam kondisi sedang lapar, ada lagi. Coba ingat-ingat, coba pikir-pikir. Iya ya, saya tuh lagi memakan satu makanan kok bisa menikmati, itu kenapa? Rindu. Hah? Rindu apa? Sudah lama nggak makan. Oh, rindu sudah lama gak makan. Oke, bisa jadi. Bisa jadi. Itu dicatat ya, dicatat loh. Ini mahal, ini pelajaran mahal. Nah itu tadi, karena ini akan kita bandingkan untuk makanan hati. Oke, enak, rindu, dihayati, apa lagi? Sedang berkah, sedang dalam kondisi lapar, apa lagi? Karena makanannya itu suka. Kalau nggak suka ya nggak akan dimakan dengan nikmat. Suka sama enak bedanya apa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tampung dulu, baik. Makanannya itu enak, kita sukai. Nah, apa lagi? Ya, apa lagi? Saya masih punya satu jawaban. Coba, sebelum saya menyampaikan, antum punya jawaban nggak? Hah? Ayo apa? Oke, kalau begitu, kalau sudah buntu, saya sampaikan. Yang ketiga, karena alat untuk memakan makanan itu berfungsi dengan baik. Alat untuk memakan makanan yang kita makan apa aja? Lidah. Kalau lidahnya sakit, bisa makan nasi goreng? Nggak bisa. Nah, itu. Alat untuk memakan makanan apa lagi? Gigi. Kalau gigi lagi sakit, aduh, nyut di sini. Walaupun dikasih apa misalnya tadi dikasih makanan semua makanan terenak di dunia, tapi kalau giginya lagi sakit, percuma. Apalagi? Ya, sariawan juga ikut ya. Karena kalau lagi sariawan itu kan di sini ada benjolan-benjolan biasanya tuh. Ya di gigi, di gusi, di lidah, aduh semuanya tuh terasa perih tuh. Jadi makan kayak kasihan gitu. Alhamdulillah ya Allah, jangan sampai ya. Saya alhamdulillah belum pernah sariawan seumur hidup. Alhamdulillah. Jangan sampai antum juga dan kita semua sampai sariawan. Karena nggak enak sariawan tuh. Ya dikasih sakit gigi aja kan udah nggak enak kalau makan. Baik. Itu dicatat ya. Baik. Atau kalau tidak nanti saya upload ke YouTube saya. Nanti antum bisa catat sendiri. Nah, kita coba analogikan sekarang, atau kita coba kaitkan dengan hati. Bagaimana
agar hati bisa menikmati makanannya? Nah, satu, makanan hati itu harus enak. Kalau nggak enak, maka hati tidak akan bisa menikmati makanan seperti fisik. Makanan hati itu harus enak. Nah, cuman masalahnya itu makanan biar enak, gimana caranya? Itu coba antum apa tuh namanya, sudah paham kan makanan enak? Sudah paham sekarang ya. Kenapa makanan itu bisa enak? Karena terbiasa. Terbiasa. Kenapa? Lihat. Karena makanan itu sebenarnya masalah rasa itu fleksibel kan? Belum tentu makanan yang kita suka itu juga makanan yang disukai oleh orang lain. Belum tentu makanan itu yang menurut kita enak, menurut orang lain pun juga enak. Iya. Betapa banyak cerita-cerita para TKI dari Indonesia, mereka harus rela selama beberapa bulan di Saudi Arabia itu, harus rela untuk berlapar-lapar karena makanan orang Arab itu tidak masuk bagi orang-orang TKI dan bagi orang Indonesia. Ya, ada yang 3 bulan harus apa tuh namanya? Harus bukan introspeksi apa? Bukan dia, harus bukan persiapan. Beradaptasi 3 bulan. Ada salah satu TKI dari Sumedang. Sumedang mana ya? Bukan. Dari mana saya lupa. Pokoknya daerah Jawa Barat. Dia berbicara di YouTube-nya itu, saya harus, waktu saya pertama kali di Arab Saudi itu, saya harus beradaptasi dengan makanan Saudi sekurang-kurangnya antara 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi setelah itu makanan orang Saudi mulai dia sukai, mulai terasa enak. Itu. Nah, jadi makanan itu cocok-cocokan, ya. Jadi enggak semua ini sate menurut saya enak loh. Enak bener. Sini. Nah, belum tentu makanan yang kita makan sate itu enak. Menurut Ifriazal enak itu belum tentu. Karena ini cocok-cocokan. Kenapa saya mengatakan makanan ini enak? Lah karena saya sudah biasa memakan makanan itu gitu. Sudah biasa. Seperti nasi. Ya, nasi orang Indonesia, orang Asia itu kan makanan aslinya adalah nasi ya, karena memang dari biasa sudah dari kecil. Maka kenapa makanan itu menjadi enak? Jawabannya karena makanan itu cocok. Karena makanannya itu biasa, ya, cocok, biasa kita nikmati. Yang kecocokan makanan itu kan dimulai dari terbiasa itu. Dimulai dari terbiasa. Oh, saya jadi cocok nih makanan dengan ini, makanan ini gitu. Nah, kita akhirnya terbiasa dan cocok makanan ini itu diawali dari awalnya memang tadi itu seorang TKI tadi itu ya, 3 bulan harus beradaptasi, dimulai dari makanan setengah dulu, kemudian besok lagi setengah, besok lagi setengah, terus akhirnya banyak dan bisa akhirnya mengikuti tradisi orang Saudi, cara makan mereka. Orang Saudi itu cara makannya begini. Ini tangan, kalau kita kan begini ya. Kalau nggak pakai sendok.
Gini. Orang Saudi itu makannya nggak gini, tapi gini. Jadi ini nasi diambil begini, makannya gini. Itu orang Saudi. Jadi sampai cara makan pun ngikuti orang mereka, ngikuti tradisi mereka. Kalau kita kan gimana gitu ya. Kalau menurut bahasa Sunda itu namanya rawog. Rawog. Terlalu banyak makan kayak gini tuh kayak rakus. Iya benar, bahasa Indonesianya rakus. Itu ya. Jadi sebagaimana makanan hati itu bisa dinikmati karena karena makanannya itu enak dan itu hasil daripada kecocokan daripada makanan, maka otomatis kalau begitu agar hati kita bisa menikmati makanan, maka makanlah makanan-makanan yang cocok untuk hati. Dimulai dari sesuatu yang biasa tadi, ya, biasa dulu makanan, biasa dulu, dimulai dari biasa dulu, terbiasa dulu mulai gitu. Masya Allah, jazakallah khairan. Mas siapa namanya? Ya? Agri, jazakallah khairan ya. Saya baru terpikir ini. Nah makanya kalau diskusi gini kan enak ya. Nah, ilmunya berterbangan gitu. Tidak hanya dari saya. Baik. Nah ini. Pertama gini dulu. Apa sih makanan yang cocok untuk hati? Tentunya makanan yang itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah, yang mana Allah adalah sang pemegang hati manusia. Ya. Seperti sholat, itu makanan hati. Yang itu disuguhkan oleh Allah, yang itu cocok untuk hati kita. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ya. Maka pastikan dulu sebelum kita melakukan sebuah ritual, sesuatu ritual yang itu akan memasukkan nutrisi kepada hati kita, pastikan dulu ini ritual ini atau kita bilang ibadah kita ini sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah. Itu dulu, pastikan dulu. Saya melakukan zikir, apakah zikir ini pas atau tidak dengan apa yang dimaui oleh Allah? Karena kalau tidak cocok, ya bahaya. Bisa terjadi sesuatu perubahan seperti makanan yang cocoknya untuk Arab Baduy, nah itu kemudian dimakan oleh Indonesia, maka nanti akan terjadi ada sesuatu hal yang terjadi nanti. Karena fisik ini itu dirubah oleh pola makan. Di antaranya, kenapa fisik kita seperti ini? Yaitulah sebab karena apa yang kita makan. Sebab apa yang kita makan itu merubah mempola fisik kita. Bisa jadi kenapa tubuh Indonesia, tubuh orang-orang Asia itu pendek-pendek, itu makanannya adalah mungkin dari situ, dari makan nasi kayak gitu ya, atau sebalik atau yang lainnya. Intinya yang jelas makanan itu akan merubah bagaimana pola fisik kita. Baik. Setelah itu ketika kita sudah tahu ini makanan untuk hati, setelah kita tahu ini makanan cocok untuk hati, maka berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita biasakan makanan ini. Kita biasakan memakan makanan yang itu cocok untuk hati kita. Yang itu cocok untuk hati kita. Nah, lihat, sholat. Orang itu nggak mungkin, seorang muslim itu tidak mungkin
tiba-tiba langsung menikmati sholat itu nggak mungkin. Coba, ada nggak orang pertama kali masuk Islam langsung sholat, bisa nggak menikmati sholatnya? Nggak mungkin. Atau juga seorang muslim yang lahir langsung Islam, yang lahir langsung muslim, ya, itu tidak mungkin langsung bisa menikmati sholat, tidak bisa langsung menikmati sholat. Nah, adapun kalaupun ada, itu hanya beberapa orang saja, orang saja. Ya, orang yang baru masuk Islam saja, dia sudah gede, ya, dia sudah orang tua lah gitu, sudah akalnya sudah sempurna. Itu ketika sholat saja itu belum tentu langsung bisa menikmati sholat, Baik, kalau begitu bagaimana cara kita agar bisa menikmati sholat? Satu, pastikan sholat kita benar seperti apa yang dimaui oleh Allah. Itu dulu yang pertama. Pastikan itu. Yang kedua, bagaimana cara agar kita menikmati sholat? Yang keduanya adalah dibiasakan. Sebagaimana ketika kita tidak biasa makanannya orang Arab, ya, seperti kurma lah. Kurma kan nggak familiar kan di Indonesia. Tapi kalau terbiasa enak juga akhirnya. Ya. Pernah seperti apa yang pernah saya sampaikan, ya. Itu kalau orang Arab makan kurma seperti kita makan permen. Itu ya. Belum habis di mulut mereka makan lagi. Belum habis lagi. Itu nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe 1 menit. Kelamaan, nggak nyampe 3-5 detik gitu. Makan satu kurma mengukuhnya, nggak beberapa detik, tidak nyampe 5 detik makan lagi kurma. Itu kayak kita makan apa ya? Bukan permen. Kalau permen kelamaan. Kayak makan kacang mungkin, ya. Makan kacang, coba makan kacang satu-satu. Kalau kacang-kacang mungkin ke ini apa? Kekecilan. Apa yang biasa kita makan terus cepat gitu? Anggur. Kayak kita makan anggur lah. Coba bisa nggak kita makan kurma kayak gitu? Kayak gitu. Cepet banget itu orang Yaman, ya. Orang Yaman saya pernah dengar cerita begitu. Maka tuh kayak kita makan anggur, cepet banget. Itu bisa sampai 5-10 biji itu sekali makan. Itu kenapa? Karena memang mereka biasa. Karena memang mereka sudah merasa nyaman dan sudah merasa enak makan kurma. Itu poin pertama, ya. Mahal loh ini, pelajaran mahal. Kita kan sama-sama ingin khusyuk sholat, ya kan? Kita sama-sama ingin menghasilkan dari sholat yang selama ini kita lakukan selama 1 hari 5 kali itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Apa sih hasil daripada sholat? Hasil kita melakukan sholat, ritual sholat selama 1 hari 5 kali itu apa hasilnya? Nah, agar ada hasilnya, maka usahakan sholat itu harus dinikmati. Masalahnya tidak seperti makanan, ya. Tidak seperti makanan. Sholat itu bukan makanannya jiwa, bukan makanannya fisik. Sholat itu makanannya hati. Maka hati inilah yang harus tahu dulu dia sudah menikmati atau belum. Nah, kalau belum, biasakan. Yang pertama tadi tentunya pastikan bahwa sholat ini perintah dari Allah. Nah, maka gini teman-teman, kenapa saya ngasih tugas antum menghafal zikir-zikir sholat, menghafal doa-doa sholat, agar bisa dipastikan makanan antum itu lezat, makanan antum itu dipastikan memang berasal dari wahyu. Kenapa antum baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Karena itu bacaan kami pastikan langsung datangnya dari Nabi melalui jalur sahabat siapa? Abu Hurairah. Kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu jalur dari sahabat siapa?
Kan antum sudah tahu kan? Masya Allah, barakallah, barakallah. Poin pertama antum sudah miliki. Dan itu harus di semua ritual sholat. Dan itu harus di semua ritual ibadah. Pastikan ini ibadah benar-benar langsung diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Gitu. Jadi jangan begini, kenapa kamu baca Allahu Akbar kabiro? Enggak tahu, jangan gitu. Pastikan. Jangan enggak tahu ya. Nah, yang kedua biasakan. Kita mulai membiasakan sholat. Kalau misalnya saya tahu bahwa sholat itu adalah perintah Allah, saya tahu bahwa ini itu semuanya adalah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya belum menikmati, berarti poin kedua biasakan. Sebagaimana tadi makanan, terus biasakan. Memang pertamanya berat, seperti kita makanan tadi, tidak bisa nggak masuk, mau muntah padahal. Itu banyak. Ada vlog juga ya, saya kadang penasaran juga ya. Ada orang ada orang Jepang, suaminya orang Lombok, dia beli duren. Kau tahu sih? Memang khasnya ya Lombok ya. Dia beli duren di pasar di Jepang itu, ya. Kemudian dia ingin coba mengagetkan istrinya, gitu. Istrinya orang Jepang. Ternyata apa reaksi orang Jepang itu? Ketika menciumnya itu dia mau muntah ketika mencium bau durian itu. Tapi ya gitulah, ya biasa. Nggak tahu sekarang sudah ini belum, ya sudah biasa apa belum makan durian. Orang Indonesia saja kan tidak semua suka durian ya. Di sini ada nggak yang tidak suka durian? Semua suka durian? Ya, itu makanan asli kita. Masa nggak suka? Harus suka. Baik, biasa ya, dibiasakan. Maka sholat pun juga sama. Biasakan sholat paling depan. Kalaupun sulit, iya terus biasakan. Karena kalau nggak begitu nggak bisa menikmati sholat. Nah, harus mulai dari situ dulu. Biasakan sholat di depan imam, biasakan sholat paling depan. Itu nikmati. Itu cara untuk menikmati sholat. Yang kedua, lapar. Kenapa fisik kita itu kok bisa menikmati makanan? Karena dalam posisi sedang lapar. Posisi sedang lapar. Tadilah kenapa orang kenyang, ya, sering kayak begitu, ada sudah makan ya saya biasanya makan itu jam 5:30 sebelum maghrib. Datang makanan dari antum misalnya. Saya kadang juga bingung, aduh ini makanan banyak sekali, mau dikemanain, kayak saya bingung juga. Ya alhamdulillahnya saya punya teman-teman, teman-teman saya ya ajak ke rumah. Di sini ada makanan banyak sini. Gitu. Itu kan padahal yang antum bawakan makanan itu ya enak banget gitu. Kayak misalnya ya banyak lah. Tapi ya percuma, saya sudah kenyang. Ya, kami sekeluarga sudah kenyang. Makanan seenak apapun nggak akan bisa nampung, nggak bisa dinikmati. Ya, tidak akan bisa dinikmati. Nah, sekarang kalau begitu dengan hati kita, bagaimana agar hati kita bisa menikmati makanan? Maka buat hati kita ini lapar. Buat hati kita ini lapar. Nah, gimana caranya hati kita mengetahui bahwa hati kita itu sedang lapar? Hati kita sedang lapar itu ketika sedang gelisah. Ya, hati kita sedang lapar itu adalah saat kita sedang gelisah. Itu biasanya orang itu akan mudah, tidak perlu disuruh, mas sholat mas, nggak perlu.
Kalau dia sedang gelisah, pasti dia akan datang sendiri ke masjid, pasti dia akan berangkat sendiri ke masjid. Itu ketika dia hatinya sedang gelisah. Gelisah, misalnya punya kondisi yang tidak nyaman di keluarganya, kondisi yang tidak nyaman di perusahaannya, kondisi yang tidak nyaman dengan karib kerabatnya, nggak nyaman gitu, gelisah, maka biasanya dia akan mengadu kegelisahannya itu ketika sholat gitu, gelisah. Ketika hati dalam rasa takut, kita tahu juga ya, gelisah dengan takut itu juga beda. Nah, ketika hati dalam posisi takut, itu pun juga menjadi tanda bahwa hati kita sedang membutuhkan nutrisi. Nah. Lalu ketika hati sedang dalam kondisi khawatir, sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab antara gelisah dengan khawatir itu ada bedanya. Ya, ada bedanya. Intinya ketika hati sedang dalam gelisah, ketika hati dalam kondisi takut, ketika hati dalam kondisi khawatir, maka disitulah kondisi hati sedang dalam lapar, sedang dalam kondisi lapar. Ya. Baik, bagaimana caranya kita membuat hati kita lapar, buat hati kita ini gelisah? Dengan cara apa? Mengingat dosa. Makanya dalam syariat Islam itu ada dua tanda iman kita sempurna. Satu khauf, yang kedua roja, mengharap dan takut. Ya, inilah bagaikan sayap dalam burung. Bagaikan sayap dalam seekor burung, yaitu khauf dan roja. Itu dua sayap dalam seekor burung. Khauf itu takut, roja itu berharap. Berharap sama takut, tahu kan? Nah, maka buat posisi hati kita ini dalam kondisi takut kepada Allah karena dosa kita, takut kepada Allah karena kita belum tentu masuk surga. Ada nggak jaminan selain Nabi, selain para sahabat, jaminan bahwa kita masuk surga? Ada sih jaminan, ada. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, setiap orang yang beriman itu masuk surga. Yadkhulunal jannah. Ya. Innamal mu'minuna kalau nggak salah seperti itu intinya. Yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang beriman pasti masuk surga kecuali yang aba, kecuali yang tidak mau. Itu hadis sahih. Jadi kita ini orang beriman. Selama kita orang beriman, maka kita pasti masuk surga. Namun masalahnya kita ini ada nggak iman dalam hati kita? Masalahnya kita ini iman kita diterima nggak sama Allah? Kan Allah sering mengatakan, atau kan Allah pernah juga mengatakan kepada orang Arab, waqalatil a'rabu amanna kullam, kata Allah. Orang Arab mengatakan, amanna wahai Rasul, aku telah beriman. Tunggu dulu, kata Allah. Apa? Kullam tu'minu, kalian belum beriman. Nah, gitu. Nah, maka maka kita tahu di sini ya sekarang. Kita dalam posisi sedang beriman atau tidak? Kan kita nggak tahu iman kita diterima atau tidak, kan juga kita tidak tahu. Sebagaimana orang Arab mengatakan bahwa mereka telah beriman, ternyata kata Allah, belum, kalian belum beriman. Padahal syarat untuk masuk surga itu adalah iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang punya iman.
Nah, makanya lihat, kalau begitu ya Allah, bagaimana caranya aku ini beriman? Aku tahu aku ini beriman. Bagaimana caranya ya Allah? Al-Qur'an menjelaskan. Ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, terhadap sesuatu yang melalaikan itu kalian menghindari segala sesuatu yang melalaikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, suka bersedekah. Ya, lizakati fa'ilun, suka bersedekah, suka zakat, menginfakkan harta. Walladzina hum li furujihim hafizun, selalu menjaga kehormatan. Farj itu kehormatan, dijaga selalu. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lizakati walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, gitu ya. Ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, suka menjaga amanah. Wa ahdihim raun, menjaga amanah, dijaga itu amanah. Walladzina hum li amanatihim walladzina bi syahadatihim. Itu bukan. Itu nanti ke surat yang lain. Ini saya sedang membaca surat Al-Mu'minun. Walladzina hum memang mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Walladzina hum ala sholatihim bukan. Oh ya, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Alladzina hum warithun. Alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Ya, seperti itu kriteria orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun dan banyak lagi. Nah, maka kita coba perhatikan sejauh mana iman kita, maka kita bisa cari di dalam ayat itu. Salat kita sudah khusyuk atau belum? Sesuatu yang melalaikan kita sudah biasa untuk menghindari atau belum? Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman sekalian, cara yang kedua agar kita bisa menikmati salat. Cara yang kedua agar kita bisa menikmati baca Quran. Cara agar kita bisa menikmati zikir, yaitu dengan membuat hati kita lapar. Bagaimana cara agar hati kita lapar? Buat hati kita ini khawatir. Atau yang kedua, buat hati kita ini selalu berharap. Nggak boleh khawatir saja. Seperti ketika seekor burung tidak punya sayap, seperti seekor burung yang tidak punya atau punya sayap cuma satu. Kira-kira ini burung bisa terbang apa tidak? Tidak bisa, karena sayapnya cuma satu. Maka begitupun seorang beriman. Orang beriman itu dia punya harap, ya juga dia punya takut. Allah sudah sediakan sarananya agar kita punya rasa takut, agar kita juga bisa berharap. Rasa takut itu Allah sediakan dengan apa? Allah sediakan dengan adanya neraka. Rasa takut itu Allah sediakan dengan azab kubur. Rasa takut itu Allah sediakan dengan beberapa siksaan. Itu Allah sediakan. Nah, kita harus merenungkan ke situ. Ya Allah, kira-kira saya bisa masuk? Kira-kira saya bisa nggak? Kami bisa nggak menghindari azab-Mu ya Allah? Nah, gitu. Nah, kalau berharap atau ar-roja, berharap apa yang sudah Allah sediakan? Surga. Namanya surga adalah tempat kita berharap, ya Allah, aku berharap kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga. Nah, gitu. Jadi kalau khauf itu ke neraka, kalau roja itu ke surga. Gitu. Nah, maka cara untuk biar kita khusyuk dalam sholat, cara agar hati kita menikmati sholat adalah munculkan rasa khauf dan rasa roja, munculkan rasa takut dan munculkan rasa harap.
Ya. Satu lagi. Bagaimana agar hati bisa menikmati makanannya? Yang ketiga adalah pastikan hati kita berfungsi. Pastikan hati kita berfungsi. Sebagaimana halnya lidah, sebagaimana halnya alat-alat untuk bisa menikmati makanan, kalau dia berfungsi dengan baik, maka makanan pun akan dirasakan dengan nikmat. Kalau tidak berfungsi, maka makanan selezat apapun tidak bisa dinikmati. Kenapa sih hati itu tidak bisa berfungsi? Apa masalahnya ketika hati itu tidak berfungsi dengan baik? Maka tentu jawabannya masalahnya adalah ada pada dosa, ada pada kesia-siaan. Itulah yang membuat hati itu kotor sehingga akan merusak kenikmatan si hati dalam memakan makanannya, akan merusak kenikmatannya. Begitu. Ketika hati sudah rusak, ketika hati sudah kotor, ketika hati sudah ternodai oleh dosa dan maksiat, maka pastinya ini akan berimbas kepada ketidaknikmatan saat kita sholat, ketidaknikmatan saat kita baca Quran, ketidaknikmatan saat kita berzikir, ketidaknikmatan juga saat kita belajar menuntut ilmu. Itu diakibatkan karena hati kita sedang dalam kondisi tidak sehat atau tidak berfungsi. Nah, inilah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sekurang-kurangnya yang bisa saya tadaburi hari ini, pagi ini, tentang bagaimana cara agar kita bisa menikmati sholat. Ya, bagaimana agar sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali itu tidak sia-sia. Jangan sampai sia-sia. Apa sih selain sholat yang kita bisa harapkan di dunia ini? Nggak ada. Karena sholat itulah yang akan menjadi penentu hidup kita bahagia atau tidak di akhirat nanti. Kan yang akan pertama kali ditanya itu adalah sholat kita, ya kan? Saat kita bertemu dengan Allah, bertemu di singgasananya Allah atau bertemu di pengadilannya Allah, maka yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, ketika Allah mengatakan amilatun nasibah, ayat berapa itu? Amilatun nasibah, amal mereka itu sia-sia. Ayat berapa? Amilatun nasibah. Ayat berapa? Ayat 3. Artinya coba apa di situ? Amilatun nasibah, karena bekerja keras kepayahan. Jadi kerja keras mereka itu, ya. Teruskan ayat berikutnya. Artinya? Mereka memasuki api yang sangat panas di neraka. Jangan sampai ya. Sudah kerja keras, berpayah-payah, kok malah masuk ke neraka hamiyah. Tasla naron hamiyah. Itulah diantara sebabnya ketika kita masih di dunia ini, ketika manusia di dunia ini menyia-nyiakan sholat, ketika kita di dunia ini tidak bisa mampu menikmati sholat. Jadi teman-teman, sekarang tugas antum di ma'had ini yang paling penting adalah periksa apakah kita sudah menikmati sholat atau belum. Periksa itu betul-betul. Ya, sebagaimana hati
itu menjadi komandannya, komandan semua pasukannya yaitu visi kita, maka sholat pun juga sama. Sholat pun juga dia akan menjadi komandan dalam semua aktivitas hidup kita. Faida soluha sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya akan baik. Sholatnya baik, maka puasanya akan menjadi baik. Sholatnya baik, maka baca Qur'annya akan baik. Sholatnya baik, maka zakat sodakohnya akan baik. Sebaliknya, faida fasadat, apabila sholatnya itu rusak, fasada sairu amalihi, maka semua amalnya akan rusak. Kalau sholatnya rusak, baca Qur'annya jadi rusak. Kalau sholatnya rusak, zakat, infak, sodakoh, wakaf itu akan rusak. Ya, sholatnya rusak, maka apalagi amal-amal baik yang lain. Ibadah haji rusak, puasa kita rusak. Maka ada yang bertanya, sering itu bertanya, Ustadz, apa hukumnya orang rajin puasa tapi suka ninggalin sholat? Nah itu jawabannya, rusak amal kalian, akan rusak. Sholatnya puasanya sah nggak? Sah. Kalau secara fikih sah, tentunya kalau selama dia menunaikan syarat-syarat puasa. Ya, kalau selama syarat-syarat puasanya itu ditunaikan, maka puasanya sah. Tetapi secara nilai, maka puasanya rusak. Kenapa? Dia meninggalkan sholat. Lihat, amal-amal baik saja akan rusak, apalagi amal yang itu tidak ada hubungannya dengan amal akhirat. Apa misalnya? Bekerja, ya, mencari uang. Wah, mencari uang kemana-mana sampai lupa waktu. Nah itu ya Allah ya Rabbi, kan masih banyak ya kan? Masih ada gak saudara antum yang kerjanya di pasar, kerjanya di perusahaan, kerjanya di pabrik itu ninggalin sholat hanya demi apa? Iya, Allah ya Akbar. Saya juga kasihan kalau itu. Bagus tuh, bagus ini strateginya Ustadz Adi Hidayat ya, hafizahullah. Beliau itu pernah kan di videonya ngasih uang sama si tukang itu, ngasih uang gitu, terus ditanya, kamu sudah sholat belum? Disuruh sholat dulu. Ya karena memang imannya cetek, ya karena memang dia bisa dipengaruhi hanya dengan uang. Coba lihat, kenapa dalam Islam itu ada zakat untuk yang baru masuk Islam tuh mu'alaf wal mu'allafati qulubuhum, karena orang mu'alaf itu imannya masih cetek. Nggak bisa kita paksa, wahai orang mu'alaf sholat, nggak bisa, imannya masih cetek. Sholat itu baru dia bisa semangat pergi sholat itu kalau imannya sudah dalam. Ya, kalau imannya sudah dalam. Nah, maka kenapa mu'alaf itu diberi tunjangan harta zakat itu untuk mengiming-imingi, dalam tanda kutip ya, boleh mengiming-imingi itu boleh dengan harta boleh, tapi tujuannya untuk meningkatkan iman, ya, untuk meningkatkan iman. Sama seperti Arab Baduy kan pernah datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katanya engkau nabi, pasti kaya dong. Nah gitu, itu kacaunya orang Arab. Dikiranya karena Nabi itu kan turun dari langit gitu ya, yang dikiranya orang Arab Baduy, itulah karena orang Arab Baduy itu jauh daripada peradaban. Mereka hidupnya di mana? Jauh sekali. Sampai hari ini pun juga begitu. Itu dikiranya Nabi itu turun dari langit. Ya, dikiranya dia bawa harta karun dari langit gitu. Itu Arab Baduy. Kalau engkau benar-benar nabi, maka aku minta uang, maka aku minta ingin kaya. Wah, gitu orang kaya. Orang si Arab Baduy. Yang dilakukan Rasulullah gimana? Oke, kalau begitu kamu datangi itu lembah, di situ ada
di situ ada apa namanya? Ada domba atau ada kambing-kambing. Ah, yang benar Muhammad. Kamu nih kita ya. Ceritanya begitu. Dibilangin, udah sana, itu semua kambing-kambing itu milikmu. Wah. Makanya dai itu harus kaya itu kayak gitu. Dai, penyeru ustadz-ustadz itu perlu kaya itu dalam rangka tadi, dalam rangka mengiming-imingi ketika antum masuk ke wilayah Arab Baduy. Nah, kan di Kalimantan banyak, di Sumatera ada nggak tempat-tempat Baduy gitu? Iya, itu butuh harta, itu butuh harta. Yo masuk Islam, yo nanti saya kasih. Boleh itu, boleh. Dan di dalam Islam kan tadi ada syariat namanya zakat untuk mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqabi dan seterusnya. Nah, maka orang seperti ini nggak bisa dipaksa. Sekaligus ini juga ya menjadi isyarat kepada kita agar kita terus mendalami ilmu untuk supaya iman kita ini dalam. Karena kalau iman kita ini tidak dalam atau iman kita masih cetek, maka akan kepayahan teman-teman. Yakin akan kepayahan kita ini menerima syariat Islam. Kita ini akan kesulitan, kita ini akan terus-menerus akan merasa berat melaksanakan syariat Islam ini. Ada sholat kita berat, ada ngaji kita berat, akan terus seperti itu. Ketika apa? Iman kita masih cetek, akan kepayahan. Itu saya khawatirkan. Maka sehari-hari yang antum harus, dan kita semua tentunya, saya sendiri ya, agar kita sehari-hari, agar kita ini selalu bermuhasabah diri. Sudahkah kita ini mencari sesuatu yang bisa membuat iman kita menjadi dalam, membuat iman kita menjadi berat? Sudahkah? Nah, maka itu yang pertama kali kita pikirkan saat kita bangun tidur. Saat kita bangun tidur, yang kita pikirkan pertama kali adalah apa nih hari ini yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat iman kita, untuk membuat iman saya menjadi dalam, membuat iman saya menjadi tebal, gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan berkenaan tentang tadabbur sholat ya, yang insya Allah sebagaimana yang saya pernah sampaikan di Sabtu yang lalu, beberapa pertemuan di Sabtu yang lalu. Namun karena terkendala saya kuliah, alhamdulillah kemarin Sabtu sudah selesai, hanya 5 pertemuan gitu ya, Sabtu 5 Sabtu, dan sekarang mungkin bisa dimulai lagi. Tentunya ketika saya melihat siap dan ada persiapan. Karena ini pun ide seperti ini atau tema seperti ini pun juga tidak langsung muncul tiba-tiba ya. Saya harus baca dulu apa, saya harus mendengarkan apa dulu gitu. Oh, itu ini yang bisa kami sampaikan tentang tadabbur dari ayat-ayat sholat ataupun bacaan-bacaan sholat atau hal-hal yang terkait tentang sholat. Ini ya, saya rangkum sekali lagi, agar hati kita merasa nikmat saat sholat atau saat menikmati makanannya. Satu, buat makanan itu menjadi enak. Yang kedua, buat hati kita lapar. Yang ketiga, pastikan hati kita berfungsi. Itu. Dan untuk penjelasannya antum bisa ulangi lagi kajian ini, nanti akan saya upload ke YouTube insyaallah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li walakum, semoga ada manfaatnya, dan saya tutup kajian singkat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil